kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan, yaitu tugas ujian akhir semester, yaitu membuat RPP, kemudian menjelaskannya dalam bentuk video presentasi. Ya, baik, nama saya Ebenezer Karoyum, NIM 8420/2019-0297. RPP yang saya buat yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di mana pada materi SMA mata pelajaran IPA biologi. Nah, alokasi waktunya adalah 2 minggu kali 4 jam pelajaran, yaitu 2 kali 45 menit. Nah, pada RPP saya terdapat kompetensi inti. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi 1 dan kompetensi 2 itu yang menghayati dan mengamalkan, sedangkan kompetensi 3 itu memahami, dan kompetensi keempat yaitu mengolah. Kemudian pada RPP saya ini menggunakan pendekatan kontekstual, kemudian model discovery learning. Sedangkan metodenya metode tanya jawab, wawancara, diskusi, dan berbagi peran. Nah, sumber alat media pembelajarannya ada pada ini, yaitu sumber buku biologi kelas 12 Kemendikbud tahun 2016, kemudian buku referensi yang relevan, lingkungan setempat, kemudian alat yaitu penggaris spidol, papan tulis, dan laptop. Sedangkan media yaitu media RGS, lembar penilai, LCD, dan audiovisual atau berdasarkan video seperti sekarang ini. Nah, karena ini merupakan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, dan cara menerapkannya seperti mengajar, maka pada kesempatan ini saya akan mengajar sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Nah, baik, saya akan memulainya. Pada pertemuan pertama, yaitu yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Saya akan mencoba melakukan kegiatan pendahuluan. Saya membuka yang pertama, yaitu saya membuka pelajaran dengan cara memasuki kelas dan memberi salam kepada siswa, dan saya menanyakan kabar siswa sekalian. Misalnya kalimatnya seperti ini. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Dengan tentu siswa akan menjawab, selamat pagi juga Pak Guru, kabar kami baik-baik. Ya, kemudian setelah itu saya duduk ke meja guru, kemudian di situ saya meminta agar pembelajaran ini dimulai dengan doa. Oleh karena itu saya meminta seorang siswa untuk memimpin doa. Nah, salah satu seorang siswa bangun dan memimpin doa. Setelah itu saya mulai mengecek kehadiran dengan absen. Nah, setelah saya absen dengan cara saya menyebutkan nama siswa, dan siswa tersebut apabila hadir menjawab hadir Pak. Kemudian setelah itu saya mulai memberikan apresiasi tentang pelajaran hari ini. Nah, siswa mulai mendengarkan apresiasi saya, yaitu yang pertama saya memberikan pertanyaan atau memberikan apresiasi dengan cara, anak-anak, coba anak-anak bandingkan tumbuhan yang ada di luar kelas. Tentunya siswa akan melihat tumbuhan yang ada di luar kelas. Apakah tumbuhan tersebut ada yang tinggi dan ada yang pendek atau tidak? Tentunya ada tumbuhan yang tinggi dan ada yang pendek. Nah, kemudian siswa menjawab, ada Pak. Nah, setelah itu saya bertanya lagi, anak-anak, coba sebutkan perbedaan antara tumbuhan yang tinggi dan yang pendek. Salah satu siswa dia yang berani atau yang paham, dia menyebutkan perbedaan tumbuhan yang tinggi dan pendek tersebut. Kemudian saya bertanya lagi, ketika kamu melihat tumbuhan yang ada di luar sana, tentunya ada perbedaan.
yaitu ada tumbuhan yang tinggi dan ada tumbuhan yang pendek tadi. Nah, mengapa tumbuhan tersebut ada yang tinggi dan ada yang pendek? Nah, dengan tegas siswa mulai mempunyai pikiran atau mempunyai wawasan bahwa karena adanya pertumbuhan dan perkembangan. Jikalau mereka kurang memahami, saya bisa memberikan pertanyaan yang lain lagi seperti modelnya seperti pertanyaan seperti ini. Kemudian jikalau mereka sudah menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, maka saya coba memberikan kesempatan kepada mereka untuk menebak atau menyimpulkan pembelajaran apa yang akan dipelajari hari ini. Maka siswa pun akan menjawab pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Lebih tepatnya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian guru mulai memberikan tujuan pembelajaran yang dicapai pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang dicapai pada hari ini yaitu tentang memahami peran pertumbuhan dan perkembangan, yaitu mendeskripsikan dengan indikator mendeskripsikan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian sesudah itu siswa mencatat apa yang disampaikan oleh guru tentang kompetensi dasar dan tujuan dan indikator dari pembelajaran hari ini. Setelah siswa selesai mencatat, guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok. Misalnya, kalau siswanya berjumlah 20, satu kelompok 5 orang dan terbagi atas 4 kelompok. Kemudian siswa mulai mengikuti apa yang disampaikan oleh guru dan duduk berdasarkan kelompoknya. Setelah itu kita masuk pada kegiatan inti, yaitu kegiatan mengamati. Kegiatan mengamati di sini jumlahnya 100 menit ya. Pada kesempatan ini guru mulai memberikan gambar pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk, pada tumbuhan. Nah, kemudian peserta didik mengamati gambar yang sudah disiapkan guru, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian guru mulai bertanya, menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan RKS yang akan diberikan, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, setelah itu berdasarkan guru mulai bertanya lagi, berdasarkan hasil pengamatan dari siswa pada gambar ini, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Guru mulai bertanya. Nah, siswa kemudian menjawab, kemudian guru mulai menyimpulkan jawaban dari siswa, yaitu pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dari jumlah sel sehingga ukuran tumbuhan itu dapat bertambah besar. Kemudian guru memberikan penjelasan bahwa pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan tidak dapat diukur. Sedangkan pengertian dari perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Sedangkan perkembangan itu tidak dapat diukur. Setelah itu guru memberikan pertanyaan untuk diskusi tentang tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan, yang dimulai dari memberikan beberapa pertanyaan, diantaranya pertanyaan diskusi, yaitu mengapa tumbuhan yang
yang hidup di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat daripada tumbuhan yang ditempatkan di tempat gelap. Kemudian yang kedua adalah sebutkan masing-masing satu contoh dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Setelah itu dari kedua soal ini kemudian siswa mulai mengerjakan dan memberikan presentasinya kepada guru. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mulai mengerjakan kemudian mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang telah dipersiapkan. Kemudian siswa berdiskusi dan mempresentasikan. Setelah itu pada saat diskusi guru harus mengontrol kegiatan diskusi agar kegiatan diskusi tidak amburadul. Nah, presentasi kelompok dilakukan secara berurutan. Kemudian guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah tampil dengan baik maupun kurang baik dengan tepuk tangan diikuti oleh kelompok lain. Kemudian guru menjelaskan materi sesuai dengan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, setelah itu guru bersama siswa menarik kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan. Setelah itu guru dapat memberikan kuis kepada peserta didik. Setelah itu guru menyampaikan materi pada pertemuan berikut. Setelah itu guru dan siswa mengakhiri pembelajaran dengan doa. Nah, itu adalah materi pada pertemuan pertama. Sedangkan materi pada pertemuan kedua yaitu sama seperti biasa, yaitu guru membuka pelajaran dan mengucapkan salam kepada siswa. Seperti salam, selamat pagi, apa kabar anak-anak. Kemudian siswa menjawab dan guru meminta seseorang untuk memimpin doa. Setelah itu guru mengecek kehadiran di dalam kelas dan menanyakan siswa yang tidak hadir. Kemudian guru memberikan apresiasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa terkait materi yang dipelajari sebelumnya. Misalnya pertanyaannya tentang apakah anak-anak masih ingat tentang materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Materinya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Setelah itu guru mulai memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab materi yang telah disampaikan. Nah, guru kemudian bertanya lagi, anak-anak masih ingat tentang pertumbuhan dan perkembangan? Coba bandingkan tumbuhan di luar kelas. Apakah tumbuhan tersebut ada yang tinggi dan ada yang pendek atau tidak? Mulai mengingatkan kepada siswa terkait materi yang sudah dipelajari. Ketika setelah siswa menjawab, guru mulai memberikan pertanyaan lagi. Sekarang saya mau bertanya lagi, apakah anak-anak pernah melihat tanaman yang layu kemudian mati dalam waktu yang singkat? Kemudian apa yang menyebabkan tumbuhan tersebut layu dan akhirnya mati? Nah, siswa mulai menjawab, kemudian guru mulai memberikan dengan siswa menentukan pembelajaran pada hari ini. Nah, pembelajaran pada hari ini